Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas contoh soal PPPK untuk pengadministrasi perkantoran dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan langsung saja kita menuju soalnya. Nomor satu. Seorang pengadministrasi perkantoran menerima 5 jenis dokumen: faktur, laporan keuangan, surat kontrak, surat permohonan, dan memorandum internal. Untuk menjaga ketertiban administrasi, manakah langkah yang paling efektif dan efisien dalam mengelompokkan dokumen-dokumen tersebut? A. Mengelompokkan berdasarkan tanggal penerimaan dokumen. B. Mengelompokkan berdasarkan jenis dokumen dan tingkat kerahasiaannya. C. Mengurutkan semua dokumen berdasarkan abjad judul dokumen. D. Menyimpan dokumen sesuai urutan departemen yang mengirimkan. E. Menyusun dokumen sesuai urutan kemunculan dalam email masuk. Jawaban yang paling efektif dan efisien dalam mengelompokkan dokumen-dokumen tersebut adalah B. Mengelompokkan berdasarkan jenis dokumen dan tingkat kerahasiaannya. Penjelasannya, jenis dokumen. Dengan mengelompokkan berdasarkan jenis dokumen, faktur, laporan keuangan, surat kontrak, surat permohonan, memorandum internal, proses pencarian dan pengelolaan dokumen menjadi lebih mudah. Tingkat kerahasiaan. Menambahkan klasifikasi berdasarkan tingkat kerahasiaan memastikan dokumen sensitif terlindungi dan diakses hanya oleh pihak yang berwenang, menjaga keamanan informasi. Jadi, jawaban nomor satu adalah B. Mengelompokkan berdasarkan jenis dokumen dan tingkat kerahasiaannya. Nomor 2, jika terdapat prosedur baru yang mengharuskan dokumen elektronik diunggah ke sistem manajemen dokumen berbasis cloud, namun beberapa dokumen fisik masih digunakan, langkah terbaik yang dapat diambil pengadministrasi perkantoran untuk memastikan tertib administrasi adalah A. Menyimpan dokumen elektronik dan fisik secara terpisah di lokasi berbeda. B. Mengonversi semua dokumen fisik ke elektronik dan menghancurkan salinan fisik. C. Menggunakan kode referensi yang sama untuk dokumen fisik dan elektronik. D. Mengunggah hanya dokumen yang dianggap penting ke dalam sistem cloud. E. Menunda pengunggahan dokumen hingga semua dokumen fisik selesai dikumpulkan. Jawaban terbaik untuk memastikan tertib administrasi dalam situasi ini adalah C. Menggunakan kode referensi yang sama untuk dokumen fisik dan elektronik. Penjelasannya, konsistensi. Mohon maaf, konsistensi. Menggunakan kode referensi yang sama memastikan dokumen fisik dan elektronik dapat dengan mudah diidentifikasi dan dicocokkan, mempermudah pencarian dan pengelolaan. Integrasi. Langkah ini mengintegrasikan sistem penyimpanan fisik dan elektronik sehingga keduanya tetap sinkron tanpa perlu penggandaan upaya. Efisiensi. Mengurangi kebingungan dan meminimalkan resiko kesalahan dalam pengelolaan dokumen. Jadi jawaban nomor 2 adalah C. Menggunakan kode referensi yang sama untuk dokumen fisik dan elektronik. Nomor 3. Seorang kolega meminta akses ke dokumen rahasia perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, dokumen tersebut memiliki level akses terbatas. Apa yang harus dilakukan pengadministrasi perkantoran untuk mematuhi kebijakan peminjaman dokumen yang berlaku? A. Memberikan dokumen karena tugasnya penting untuk perusahaan. B. Meminta izin dari atasan sebelum memberikan dokumen tersebut. C. Menyerahkan salinan dokumen tanpa konfirmasi kepada pihak lain.
D. Menolak permintaan karena kolega tidak memiliki akses. E. Meminta kolega menandatangani perjanjian peminjaman sebelum memberikan akses. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meminta izin dari atasan sebelum memberikan dokumen tersebut. Penjelasannya, kepatuhan terhadap kebijakan. Mengacu pada kebijakan perusahaan, akses ke dokumen rahasia harus melalui prosedur yang jelas, termasuk persetujuan atasan. Tanggung jawab administratif. Pengadministrasi perkantoran bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen dan memastikan setiap akses tercatat dengan benar. Pengambilan keputusan yang tepat. Dengan meminta izin atasan, tanggung jawab keputusan diambil pada tingkat yang sesuai, mengurangi resiko kesalahan administratif. Jadi jawaban nomor 3 adalah B. Meminta izin dari atasan sebelum memberikan dokumen tersebut. Dalam mendistribusikan, nomor 4, dalam mendistribusikan dokumen ke berbagai departemen, pengadministrasi perkantoran menemukan kesalahan alamat tujuan pada dokumen penting. Langkah pertama yang paling tepat untuk dilakukan adalah A. Mengirimkan dokumen ke alamat yang tertera, kemudian mengoreksi kesalahan. B. Mengembalikan dokumen ke pengirim untuk diperbaiki. C. Mengubah alamat tujuan tanpa izin untuk mempercepat distribusi. D. Melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak terkait sebelum mendistribusikan ulang. E. Menyimpan dokumen hingga ada perintah lebih lanjut dari atasan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak terkait sebelum mendistribusikan ulang. Penjelasannya, tanggung jawab dan akurasi. Melaporkan kesalahan memastikan dokumentasi yang benar dan menghindari distribusi yang salah, yang dapat menyebabkan dampak negatif. Kolaborasi. Dengan melibatkan pihak terkait, pengadministrasi memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan kebijakan perusahaan dan menghindari potensi kesalahan lebih lanjut. Pencegahan resiko. Ini mencegah potensi kebocoran informasi atau kesalahan operasional yang dapat terjadi jika dokumen dikirim ke alamat yang salah. Dengan ini, jawaban nomor 4 adalah D. Melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak terkait sebelum mendistribusikan ulang. Nomor 5, salah satu tugas pengadministrasi perkantoran adalah memelihara dokumen sesuai prosedur. Jika ditemukan dokumen penting mulai rusak akibat usia, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah A. Membuat salinan digital dokumen dan menyimpan yang asli di tempat aman. B. Membuang dokumen yang rusak dan hanya menyimpan salinan digital. C. Meminta persetujuan dari atasan untuk memperbaiki dokumen secara manual. D. Memasukkan dokumen ke dalam folder plastik tanpa melakukan tindakan lain. E. Menyimpan dokumen rusak di tempat khusus tanpa memperbaikinya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membuat salinan digital dokumen dan menyimpan yang asli di tempat aman. Penjelasannya, preservasi informasi. Membuat salinan digital memastikan isi dokumen tetap terjaga meskipun dokumen fisik mengalami kerusakan lebih lanjut. Perlindungan dokumen asli. Menyimpan dokumen asli di tempat yang aman, misalnya ruang arsip khusus atau kotak arsip tahan lembab, memperlambat proses kerusakan. Efisiensi dan keamanan. Dokumen digital lebih mudah diakses, didistribusikan, dan diarsipkan ulang jika diperlukan. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Membuat salinan digital dokumen dan menyimpan yang asli di tempat aman. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi 5 contoh soal PPPK,
untuk pengadministrasi perkantoran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.